Api membara dan berkobar di Desa Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Senin sore kemarin. 8 rumah warga yang dihuni 10 kepala keluarga di kawasan padat penduduk hangus terbakar dan 3 rumah lainnya ikut terdampak. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah korban. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu. Padatnya penduduk ditambah sulitnya sumber air serta kencangnya angin menjadi kendala petugas saat pemadaman. Apalagi rumah yang terbakar mayoritas berbentuk panggung yang terbuat dari kayu, sehingga menyebabkan api semakin cepat membesar dan menjalar ke rumah sekitarnya. Kobaran api berhasil dipadamkan dengan bantuan Damkar Mini Kecamatan, Polsek dan Koramil setempat, serta Manggala Agni Kabupaten Oki. Itu menghanguskan 8 rumah yang hangus terbakar dan 3 rumah yang terdampak. Dugaan sementara itu konsleting listrik. Untuk bangunan sendiri itu terdiri dari non permanen, kayu dan atap nipah. Untuk sementara korban kebakaran mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Warga dihimbau untuk berhati-hati terhadap bahaya kebakaran di musim kemarau seperti saat ini. Perhatikan semua sambungan aliran listrik, jangan sampai menjadi petaka. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Korban yang tak sadarkan diri terbaring lemah di tepi jalan. Dibantu warga dan para pengendara ojol, korban dievakuasi dari dalam selokan yang lumayan dalam di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Palembang untuk mendapatkan perawatan. Dari keterangan saksi mata di lokasi kejadian, korban datang dari Jalan Sukajaya, naik tanjakan hendak belok kiri ke Jalan Kolonel Haji Burlian, Sukarami, Palembang. Saat di persimpangan tiba-tiba motor oleng, lalu korban bersama sepeda motornya terjatuh ke dalam selokan yang cukup dalam. Korban tidak bisa menggerakkan tubuhnya sehingga dibantu warga dan pengendara ojol, sedangkan sepeda motor korban diamankan oleh warga. Pak, ini Bapak tadi sendirian bermotor ya? Iya. Dari mana dia? Dari bawah, Pak. Dari bawah, mau belok mana? Mau belok ke kiri, Pak. Terus jatuh kemana, Pak? Jatuh ke kiri, Pak. Itu jatuh sendiri atau seperti apa? Jatuh sendiri, Pak. Oh, diduga apa? Ngantuk apa sakit apa seperti apa, Pak? Tidak tahu, Pak. Paling dia badannya sakit itu, Pak. Sakit kayaknya. Iya. Jadi masuk ke dalam parit langsung. Masuk dalam baret dia, Pak. Kejadian ini membuat kemacetan arus lalu lintas. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor ini terkapar bersimbah darah di Jalan Jembatan Musi 4 Palembang. Tidak hanya itu, motor korban juga mengalami rusak parah. Unit Laka Lantas Polrestabes Palembang yang mendapat informasi dari warga langsung menggelar olah TKP sementara. Dari hasil olah TKP diketahui pengendara motor yang terjatuh tersebut bernama Yatun. Laka Lantas ini bermula saat korban yang hendak pergi kerja di kawasan Kertapati melintas di lokasi kejadian. Saat di TKP, korban diduga terkejut melihat seekor kucing yang menyeberang jalan dan berupaya menghindarinya. Namun saat menghindari kucing, korban menyenggol kendaraan lain hingga terjatuh. Korban kemudian dilarikan warga ke Rumah Sakit Bombaru, Palembang. Tombor apa itu, Bu? Bapak itu nomor. Adu kambing, apa cak mana doanya? Nah, tidak tahu Tidak tahu. Iya. Korban kondisi korban sekarang cak mana jadi, Bu? Korban gimana, Bu? Lagi di rumah sakit. Apa luka apa? Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PPS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New home of badminton.
Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ya, kasih Bora. Itu pijar kenapa buat aku dulu. Kalau nggak dikasih tablet, warnanya nggak akan itu kayak di bawah ini. Iya. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kalau menyaksikan
bersama saya, Sanjira Karamai. Mantap malam ini. Puluhan hektar lahan gambut di sekitar area tol Palembang Indralaya Ogan Ilir hangus terbakar. Karhutla itu terjadi pada malam hari, tepatnya di Desa Palemraya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, tak jauh dari area ruas tol Palindra. Bahkan pihak tol pun menyiapkan 1 buah mobil pemadam kebakaran sebagai antisipasi kebakaran meluas ke ruas tol. Kencangnya hembusan angin menyebabkan kebakaran semakin cepat meluas. Petugas terus berupaya semaksimal mungkin memadamkan api hingga malam hari. Meski di tengah kegelapan, petugas terus memadamkan api agar tidak menjalar ke area tol dan pemukiman warga. Kita berada di lokasi Desa Palemraya. Manggala Agni turun 2 regu dengan kekuatan penuh, dibantu dengan kawan-kawan dari BPBD, kemudian dari TNI dan Polri. Kebakaran kami mendapat informasi dari tim patroli mulai jam 18 sore tadi. Sekarang kawan-kawan masih berjuang, luasan kebakaran masih proses ini. Masyarakat diminta waspada akan bahaya karhutlah, apalagi saat ini merupakan musim kemarau yang berpotensi tinggi kebakaran. Dari Ogan Ilir, Fitriadi Aijus melaporkan. Acara pengibaran bendera merah putih peringatan ke-78 hari. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Mawardi Yahya melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Selatan, Kriya Agung Demang Lebar Daun Palembang. Pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia diikuti oleh sejumlah stakeholder OPD di Sumatera Selatan. Herman Deru memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi. Sebanyak 50 orang paskibraka bertugas mengibarkan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Gubernur tersebut. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan pemerintah Sumsel bersyukur geliat jiwa perjuangan tetap membara di usia Indonesia ke-78 tahun yang semakin gigih bekerja membangun kemajuan di Sumatera Selatan. Herman Deru meminta kepada masyarakat jangan hanya terbuai dengan kemeriahan, namun pupuklah semangat perjuangan untuk peradaban bangsa dan kemajuan bangsa dan toleransi. Kita sudah 78 tahun, tapi generasi estafet penerus perjuangan para pahlawan tetap berjuang gigih meskipun eranya berbeda. Warga Sumsel jangan artikan kemerdekaan ini hanya dengan kemeriahan, upacara dan lain sebagainya. Tapi pupuklah semangat perjuangan itu untuk peradaban bangsa, untuk kemajuan bangsa, dan makin toleransi. Para pengibar bendera bertugas dalam upacara peringatan detik proklamasi di Kriya Agung Palembang merupakan siswa-siswi yang terpilih seleksi dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Membuat kue dengan tema Hari Kemerdekaan, Pipit menyebutnya dengan kue merah putih Garuda yang menamakan kreasi kuenya dengan nama tersebut karena karakter kue yang ia buat menyerupai bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Pipit menggunakan bahan butter, telur, susu bubuk, tepung maizena, terigu, gula halus, pengembang kue, dan pewarna makanan. Pipit lalu mencampur telur, gula bubuk dengan mixer sampai mengembang, kemudian setelah mengembang sempurna ditambah butter yang dilelehkan dan ratakan dengan diaduk.
Selanjutnya, masukkan pewarna makanan merah hingga rata, kemudian dimasukkan dalam loyang berukuran 60 x 40 cm. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah matang dan dingin, kemudian di-filling dengan krem cheese dan coklat agar kue kokoh. Barulah dilapis dengan pondan yang terbuat dari gula. Pipit menerangkan kerumitan terjadi saat menghias dengan lambang negara Garuda Pancasila menggunakan icung pondan, karena harus detail sesuai lambang negara karena kerumitannya. Kue bertema kemerdekaan ini dibanderol Pipit dengan harga 1,5 juta rupiah. Tingkat kesulitannya lumayan di sini. Aku mengerjakannya 2 hari karena dari awalnya aku sketsa dulu burung Garudanya. Jangan sampai salah dari filosofinya, sayap kanan harus ada 17, sayap kiri 17, ekornya 8, di lehernya 45, dan itu harus dibikin detail sama, nggak boleh ada yang miss satupun, diukir satu-satu sampai semuanya jadi, semuanya homemade, bikinan tangan, nggak ada cetakan. Itu sih yang bikin tingkat kesulitannya lumayan. Pemesannya memang bukan perorangan, biasanya lembaga atau korporasi untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Kita di kantor itu ada acara tahunan tuh, 17-an, menyambut 17-an kan ada lomba. Terus emang sengaja kita mau pesan kue nih. Karena 3 tahun yang lalu aku sempat pesan kue untuk keluarga dan itu puas. Jadi aku coba pesan lagi sekarang, bahkan di luar ekspektasi ya. Aku kira yang kayak kue merah putih doang gitu, tapi ternyata ada tambahan burung Garudanya gitu. Itu keren banget sih. Di kedainya yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Palembang selama bulan Agustus, Pipit Permatasari juga menerima pesanan kue dengan karakter lain. Nah pemirsa, jika Anda tertarik bisa datang ke sini ya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, New Home of Badminton. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus, setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Ya, kasih marah. Itu freezer, kenapa langsung dimasukkan.
warnanya nggak akan tertutup di bawah ini. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Nasi kapsah merupakan kuliner khas Timur Tengah yang mempunyai khas warna merah kecoklatan dari tomat. Umumnya nasi kapsah dipadukan lauk daging kambing atau ayam. Seperti sajian nasi Timur Tengah, nasi kapsah menggunakan nasi basmati yang panjang dan kurus. Untuk rasa, nasi ini memiliki ciri yang cenderung gurih, aroma cengkeh yang kuat, serta rasa kismis yang memberikan kelezatan berlapis. Bahan nasi ini seperti beras basmati, daging kambing rebus, bawang putih, bawang bombay, tomat, kapulaga, cengkeh, kayu manis, ketumbar, dan daun bay. Tumis bawang putih dan bombay sampai wangi, tambahkan merica, ketumbar, gula, dan garam. Sambil diaduk, tambahkan irisan tomat air dan saus tomat. Setelah mendidih, masukkan daging kambing sambil diaduk sampai bumbu meresap. Masukkan beras basmati dan aduk hingga air mengering, jangan lupa masukkan kismis. Lalu nasi dikukus. Setelah lembut, tambahkan pemanis seperti daun sawi, irisan tomat, acar timun, dan sambal. Di Palembang, nasi kapsah disajikan saat momen spesial.
Nasi ini menjadi pengobat kangen yang merindukan suasana saat berada di Tanah Suci. Nasi kapsah bisa dinikmati mulai dari harga Rp35.000 per porsi. Ya ini jadi kan yang nggak biasa ada di Palembang gitu ya, karena kan dari Arab. Gitu. Dan juga biasanya memang buat orang-orang yang pulang dari umroh atau haji biasanya kangen kan makanan-makanan khas Timur Tengah. Nah itu biasanya memang mereka ordernya cari gitu buat mengobati kangen, katanya buat mengobati kangen saat ibadah. Yang pasti enak banget ya. Terus dagingnya super lembut dan juicy banget. Terus rasanya itu kayak aku tuh kayak kembali lagi di pas aku umroh gitu loh. Jadi kayak kerasa itu suasananya itu Arab-Arab banget. Sejak 2020 silam, kedai Alif Mutabakoh membuat nasi kapsah dan masakan khas Timur Tengah lainnya seperti nasi mandi, nasi biryani, dan nasi bukhori. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Warga Desa Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Warga bergotong royong memasak makanan tradisional berupa juada. Beras ketan diolah sampai halus dengan lumpang lalu digilas sampai menjadi tepung. Setelah bahan seperti tepung ketan dimasukkan ke dalam kuali besar yang berisi air yang mendidih dan diberi santan kelapa serta bahan lainnya. Warga memasak juada tidak menggunakan kompor gas, melainkan menggunakan kayu bakar hingga rasa juada enak dan empuk. Secara bergantian mereka terus mengadon juada dengan api kecil hingga juada benar-benar masak. Makanan ini disebut juada mirip dengan dodol dan dibuat dari bahan alami seperti tepung, ketan, gula merah, dan santan kelapa. Pembuatan makanan juada membutuhkan keterampilan khusus dan kesabaran. Untuk proses pembuatannya adalah pertama padi ketan tersebut kita rendam, lalu setelah rendam kita jemur sebentar, kemudian padi yang ketan yang sudah kita jemur ini kita tumbuk atau kita giling hingga menjadi tepung. Setelah menjadi tepung kemudian kita ayak hingga halus, diambil yang halusnya, kemudian padi ketan yang sudah diayak ini kita sangrai. Setelah matang, juada didinginkan sejenak, kemudian dikemas rapi dan dibagikan dengan warga sekitar. Juada sudah dikenal sejak dulu. Jika melihat juada, pasti ingin mencoba mencicipinya. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Ya, kasih marah. Itu pijar nawa buat aku dulu. Kalau nggak dikasih kabaret warnanya nggak akan tertutup di bawah ini. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai.
DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus duduk, harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi, misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silakan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silakan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, akademisi, artinya dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo. Persis, keran itu kan sudah kami buka. Oke, baik Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Menyoroti kecurangan, PPS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu. Namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang
hampir lapisan masyarakat di daerah-daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu. Lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan, di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap keadilan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu, terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya.
Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul. Nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini, ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport, jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke. Ya. Satu lagi nih Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa
bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan. Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu, yang berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Bawa senjata dan sajam, dua pria dicurigai pelaku perampokan. Uji praktek sirkuit pembuatan SIM sepeda motor. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Anissa Rizky Putri, inilah Borgol selengkapnya. Dua kawanan pelaku yang diduga perampok ini diringkus kepolisian Rambutan Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari tangan keduanya, petugas mengamankan 3 senjata api rakitan dan 1 bilah senjata tajam. Kedua pelaku MD dan MM ini diamankan petugas Polsek Rambutan di Jalan Lintas Selatan, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Kedua pelaku ditangkap petugas saat hendak beraksi melakukan perampokan terhadap warga Kecamatan Rambutan. Warga yang curiga melihat tingkah kedua pelaku melaporkan ke pihak kepolisian. Mendapatkan laporan warga, petugas langsung bergerak cepat. Kedua pelaku langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 3 pucuk senjata api rakitan, senjata tajam, dan kunci letter T yang telah dimodifikasi. Pagi tadi kami mendapat informasi dari warga bahwa di seputaran TKP adanya orang dicurigai, berjumlah 3 orang. Mendapat informasi tersebut, dibantu oleh warga melakukan penyisiran. Dan kami berhasil mengamankan 2 orang tersangka, berikut 3 pucuk senjata api. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Jatanras Polda Sumatera Selatan menggerebek sindikat komplotan curanmor dengan puluhan TKP. Dari 7 pelaku, 2 diantaranya sebagai penadah. Dari pemeriksaan, 4 pelaku merupakan residivis kasus narkoba, curanmor, dan pembunuhan. Dalam video penangkapan, salah satu pelaku tak berkutik saat persembunyiannya telah dikepung personel Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pelaku dibawa ke Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditangkap setelah identitas dan ciri pelaku terekam di beberapa rekaman CCTV. Mengenakan jaket abu-abu, salah satu pelaku terekam CCTV ketika menggasak sepeda motor di kawasan Kenten Laut, Banyuasin, Sumatera Selatan. Aksi komplotan ini juga terekam jelas kamera pengawas saat beraksi di Sematang Borang, Sako, Palembang, ketika pelaku mengangkat sepeda motor korban. Ketujuh pelaku merupakan satu jaringan sindikat curanmor. Mereka mempunyai peran masing-masing dan selalu bergonta-ganti pasangan. Dari pengakuan mereka ada puluhan TKP dan hanya beberapa yang masih diingat mereka. Ketika penangkapan, polisi mengamankan 6 unit sepeda motor hasil kejahatan. Polisi juga mengamankan barang bukti jaket yang sering digunakan pelaku, ponsel sebagai media komunikasi saat beraksi, serta beberapa kunci letter T. Untuk diketahui bahwa mereka melakukan hal tersebut setelah ada pesanan dari para penadah. Ya, jadi pesan baru cari, sehingga memang ini sudah terorganisir. Jatanras Polda Sumatera Selatan masih melakukan pendataan TKP dan barang bukti lainnya. Tidak menutup kemungkinan masih ada TKP lain dari kejahatan komplotan ini. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Seorang ayah di Oku Selatan tega memperkosa anak kandungnya yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Hingga perbuatan bejatnya tersebut dilakukan berulang-ulang. SY tidak melakukan perlawanan saat petugas kepolisian Resort Oku Selatan menangkap pelaku di lokasi tempat dia bekerja, Kecamatan Buairawan, Oku Selatan. Pria berusia 71 tahun ini diamankan petugas lantaran tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun hingga berkali-kali. Pelaku melancarkan aksinya di saat kondisi rumah dalam keadaan sepi, dengan cara mengikat korban dengan tali tambang agar korban tidak berontak. Tidak tahan dengan perbuatan bejat ayahnya, korban menceritakan peristiwa tersebut ke salah satu gurunya di sekolah. Dengan ditemani sang guru, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Ogan Komering Ulu Selatan. Dari hasil BAP kami, waktu sidik itu sebanyak 3 kali. Yang pertama ada di rumah pelaku, pelapor, yang kedua di tempat pemandian, dan yang ketiga di tempat kerja pelapor. Untuk pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Oku Selatan beserta barang bukti. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Uji praktek sirkuit pembuatan SIM sepeda motor. Informasinya sesaat lagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, New Home of Badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ya, kasih borong. Itu pijar kenapa langsung dimasukkan. Buat aku dulu, kalau nggak dikasih tablet warnanya nggak akan itu kayak di bawah ini. Iya. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres. itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak! Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Satlantas Polrestabes Palembang melaunching sirkuit mini yang merupakan sarana ujian praktek surat izin mengemudi roda 2. Sirkuit ini lebih mudah dilalui dibandingkan sirkuit lama.
untuk mempermudah bagi pemohon surat izin mengemudi roda 2 atau SIM-C. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel beserta seluruh Polres Sumsel kini sudah merubah pola baru sirkuit ujian praktik mengendarai motor. Kini Polrestabes Palembang sudah menerapkan pola baru. Sirkuit mini ini terbilang mudah dilintasi karena tidak begitu rumit seperti pola sirkuit yang lama yang masih menggunakan pola angka 8. Yang cukup sulit dilintasi dan banyak pemohon SIM tidak lulus saat mengikuti dalam praktik. Namun kali ini pemohon sudah sangat mudah, hanya bisa membaca rambu-rambu lalu lintas seperti start, berhenti, batasan mengerem, dan cara menghindari kendaraan di depannya. Ini adalah satu sirkuit mini, di situ diatur bagaimana kita mulai start, ada juga rambu, nanti teman-teman bisa lihat rambu-rambunya, itu kita asumsikan bagaimana pelaksanaan kegiatan yang ada di jalan umum pada umumnya. Memang sebelumnya pernah ikut juga tes? Belum, baru kali ini. Ya, ada kesulitan enggak tadi? Tidak. Ya. Di saat nikung, saat apa? Tidak ada. Udah jadi. Dengan sirkuit mini baru ini bertujuan warga yang hendak melakukan pembuatan SIM-C agar pengendara roda 2 dapat memahami rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pasca perubahan lintasan uji praktek SIM-C menjadi sebuah sirkuit yang lebih mudah dari sebelumnya, membuat permintaan pembuatan SIM-C meningkat di kantor Satlantas Polres Oku. Pasca perubahan perlintasan ujian praktik SIM khusus kendaraan roda 2 membuat permintaan pembuatan SIM-C di Ogan Komering Ulu meningkat. Banyak masyarakat yang merasakan kemudahan yang biasa harus berulang kali untuk lolos ujian praktik SIM, namun saat ini pengendara hanya butuh 1 hari bisa mendapatkan SIM-C dengan syarat ujian yang dipermudah. Seperti diketahui, Satlantas Polres Oku mengubah lintasan uji praktik SIM-C menjadi sebuah sirkuit. Hal ini sudah dimulai pertanggal 7 Agustus 2023 lalu. Satlantas Polres Oku mengubah lintasan ujian praktik SIM-C yang sebelumnya berbentuk zigzag dan pola angka 8 menjadi sebuah sirkuit yang diklaim lebih mudah dari sebelumnya. Ada beberapa perubahan. Yang pertama itu dari lintasan menjadi sebuah sirkuit, kemudian yang zigzag dihapuskan, kemudian yang materi angka 8 menjadi S, dari 5 materi tadi kemudian menjadi 4. Masyarakat yang mengikuti ujian praktik SIM-C juga mengaku sirkuit baru ini cukup mudah. Bahkan, warga mengaku cukup 1 kali tes praktik untuk menyelesaikan praktik uji SIM-C. Lintasan sirkuit pembuatan SIM ini dinilai cukup mudah ya. Karena kalau kemarin itu tantangannya cukup sulit, ada zigzag, ada angka 8, dan kemudian untuk lebar treknya sendiri sangat kecil ya. Kali ini saya rasa ini cukup mudah lah. Jadi saya rasa juga kelebaran lintasan uji praktik SIM-C yang sebelumnya 150 cm kini 200 cm dinilai memudahkan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Lintasan praktek uji SIM-C di Polres Oki mengalami perubahan. Angka 8 dan zigzag menjadi huruf S. Meski kelihatan mudah, tetapi keahlian menikung perlintasan sangat diperlukan. Jika selama ini lintasan praktik uji SIM terutama SIM-C di Satlantas Polres Oki berbentuk angka 8 dan zigzag, kini perlintasan tersebut berubah menjadi huruf S. Ini berdasarkan keputusan Korlantas nomor 105 Agustus 2023. Di mana perubahan itu antara lain tidak ada lagi uji zigzag dan angka 8. Kemudian untuk lapangan jalurnya juga dilebarkan dari sebelumnya. Meski kelihatan mudah dan lebih lebar, namun keahlian dalam menikung memacu kendaraan sangat diperlukan kepiawaiannya. Jika tidak, maka dipastikan tidak akan lolos karena akan terjatuh saat menikung. Seperti yang saudara-saudara lihat, inilah lapangan uji praktek yang terbaru, lapangan uji praktik yang baru, tidak ada lagi angka 8 dan zigzag. Kalau bahasa sekarang ada huruf S. Nah, di sudut sana yang sedang dikerjakan itu huruf S. Bagi masyarakat yang belum memiliki surat kendaraan berupa SIM, hendaknya segera mengurus kepemilikan SIM guna tertib dan taat berlalu lintas. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pengedar 6 kg ganja kering ditangkap. Informasinya setelah pariwara berikut.
Jajar Nawa langsung dimasukkan buat aku dulu. Kalau nggak dikasih tablet warnanya nggak akan tertutup kayak di bawah ini. Iya. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Petugas gabungan Polrestabes Palembang menangkap salah satu pelaku peredaran sabu kelas kakap di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 9 kg sabu. Erlangga Nofriansyah, warga Jalan Beringin Jaya, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang ini tertunduk lesu setelah petugas gabungan unit narkoba Polrestabes Palembang beserta Polsek Ilir Timur 1 menangkap pelaku. Erlangga ditangkap lantaran pelaku kedapatan menyimpan sabu seberat 9 kg yang tersimpan dengan cara terpisah. Pengungkapan ini sendiri berkat adanya laporan masyarakat yang gerah atas ulah pelaku. Mendapatkan laporan warga, petugas pun bergerak cepat dengan melakukan undercover sebagai pembeli. Dari pelaku, petugas mendapatkan 1 kg sabu di sebuah warung bakso di kawasan Ilir Timur 3, Palembang. Setelah dilakukan pengembangan, petugas akhirnya kembali mengamankan sabu dari lokasi yang berbeda di kawasan Sukarame, Palembang. Barang haram ini sendiri didapat pelaku dari Provinsi Aceh yang merupakan jaringan lintas negara melalui jalur laut. Hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polsek Ilir Timur 1 bersama dengan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang yang notabene telah dilakukan tindakan pengungkapan dan penyitaan dengan total barang bukti 9 kg sabu. Diduga barang haram tersebut dikendalikan dari napi Rutan Nusa Kambangan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Palembang menangkap seorang pria Parubaya yang kedapatan mengedarkan narkoba jenis ganja. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan ganja seberat 6 kg. Ujang 58 tahun warga Jalan KH Ashari Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang tak bisa berkutik setelah Satreskrim Narkoba Polrestabes Palembang meringkusnya. Pelaku yang merupakan residivis ini diringkus petugas lantaran kedapatan melakukan peredaran narkoba jenis ganja dengan jumlah besar. Penangkapan pelaku ini berkat adanya laporan masyarakat yang telah resah melihat ulah pria Parubaya ini melakukan peredaran narkoba. Mendapatkan laporan masyarakat, petugas pun bergerak cepat melakukan penangkapan pelaku yang saat itu berada di rumahnya. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan ganja seberat 6 kg di dalam kamar rumah pelaku. Tersangka U merupakan residivis, pernah dilakukan pengungkapan oleh Polrestabes Palembang. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Anissa Rizky Putri, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan.
Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam At-Tirmidzi وشارحه ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين، إلى أن قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik, hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, tersambung kajian kita
masih dalam pembahasan bagaimana adab akhlak, bagaimana cara Nabi besar Muhammad SAW berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, "Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah." Aku bertanya kepada pamanku. Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan. Paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang ami, ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan khalatun, bibi, bibi dari saudari ibu kita, panggilannya khalatun, khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Thalib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun. Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki, lanang pasti Ahmad, Muhammad. Fatimah, Khadijah itu pasti perempuan. Ada beberapa nama ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun. Ada. Contoh lain, Tolhatun, Tolha. Tolha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Tolha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Tolha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Tolha. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin
Ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun. Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang yang ditanya oleh Imam Hasan. Jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan, daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan, orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus, dah. Arti selalu sedih di sini selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyiral hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia. Bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kalau lagi sedih dapat musibah tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Gitu. Lagi sedih dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut, senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih musibah murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Nah, jadi Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia, tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tidak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ini orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan tafakkur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir. Itu ibadah tafakkur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakkur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Misalkan tafakkur ketika melihat kehidupan di dunia ini atau melihat ada orang yang meninggal, tafakkur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakkur, takut dengan kematian.
Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakkur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadhakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia. Bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakkuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, EQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka EQ-nya, kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita. Karena kalau kita ikuti bakal mentok dan bakal ketemu jawabannya. Takutnya kita nanti jadi zindik. Takutnya na'udzubillah akidah kita keluar dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri, kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari. Tafakuri itu. Dari pagi sampai malam mengapui, tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakkur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan man samata naja. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa, artinya kata Allah, tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya. Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi. Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun
yuha, karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua. Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngerasa pinter, ngerasa ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya, tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongannya, padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia. Naik Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuman cerita ke yang hadir, tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga-telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamnya daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Kayak Nabi Muhammad mengatakan, min fikhir rajul qisar khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi salatnya panjang. Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan, khutbahnya panjang nian, sampai kita bingung tadi pembahasannya apa, salatnya makin 2 ayat, fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir salat Jumat, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu Akbar, itu suratnya akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu Akbar takbir. Cuman itu ayat, surat yang dia baca cuman 1 ayat 2 ayat itu. Itu kebalik di zaman Nabi. Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. Sekali 2 kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat, Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan, tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman 1 hadis itu kalau sampai sekarang yang kita baca, Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Jadi itu gudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada
berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatakallamu fi ghairi hajah. Beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat, baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah taala. Memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang. Itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Udah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Singkat-singkat. Lihat hadis Nabi. Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau ucapan Nabi tidak ada yang sampai 1 lembar, itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man somata naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah, qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dikasih darah. Itu freezer, lawa langsung dimasukkan. Kotak dulu, kalau nggak dikasih tablet warnanya nggak akan ikut kayak di bawah ini. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews.